Ini mainboard di Canon G1010. Ini tak reset software ya bisa sih wong, biasanya cuma satu kali, setelah itu ketika mengalami hal yang serupa akan kembali, dan itu pun biasanya nggak awet. Terus reset itu apa sih mas? Reset itu sebenarnya penghapusan histori perintah jumlah printer wong. Jadi zaman ketika merintah printer itu tersimpan oleh ini yang namanya EEPROM ini. Hari ini saya mau berbagi cerita saja, berbagi pengalaman. Di sini saya tidak membagikan tutorial wong ya. Hanya membagikan pengalaman, barangkali bermanfaat buat para remisa. Tapi sebelumnya tak ucapkan salam dulu buat teman-teman yang kemarin sudah sempat konfirmasi di WA saya, mulai dari Mas Dimas yang ada di Banyuwangi atau Lumajang kemarin, Mas Dimas, yang ternyata problemnya punya printer Epson L1800 diisikan dengan tinta art paper, ternyata problemnya ada di tinta hitam. Itu ternyata printernya diisikan dengan tinta yang sudah expired lah, itu pengaruhnya pada hasil cetak. Biasanya digunakan dalam 1 atau 2 lembar normal, terus selebihnya nanti garis lagi, harus di cleaning lagi, baru normal lagi lah. Itu problemnya untuk khususnya L1800. Itu biasanya karena tintanya yang expired wong. Itu saya juga pernah mengalami. Terus apa ya, karena gini, sebelumnya printernya itu menggunakan tinta original aman-aman saja. Jadi baru digantikan dengan tinta art paper, terus hasilnya problem gitu ya. Itu pengalaman saya memang dari faktor apa wong, faktor tinta yang sudah expired gitu. Untuk mereknya tidak saya sebutkan ya. Itu buat pengalaman para remisa semuanya, untuk bila membeli tinta pastikan jangan dapat stok lama. Jadi usahakan konfirmasi dulu sama penjualnya untuk mendapatkan stok terbaru gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang seperti Mas Dimas alami yang ada di Lumajang atau Banyuwangi kemarin, saya lupa gitu. Itu penting saya sampaikan. Iki aku mbak rokokan wong wis contoh yang tidak baik ini, bisa menjadi contoh buat para teman-teman semuanya. Itu yang perlu saya sampaikan juga, karena nanti sampean mendapatkan tinta expired itu juga akan berpengaruh ke hasil cetaknya. Saya suruh kuras karena nanti akan berisiko ke printhead yang lama-lama justru akan merusak kepala cetak gitu ya tintanya. Lebih baik rugi 600-an ribu daripada nanti sampean hilang berjuta-juta untuk penggantian kepala cetak gitu wong. Oh ya, ini wong, aku sebenarnya mau mempersiapkan printer pesanan dari masnya yang ada di Purworejo, Jawa Tengah. Itu kebetulan beliaunya pesen mau digunakan untuk mencetak stiker gitu ya wong ya. Tapi ini untuk konten video selanjutnya aja lah wong, untuk persiapan sebelum dibuat cetak stiker itu apa saja yang perlu dikerjakan gitu. Lah ini saya mau membagikan pengalaman saya saja. Ini pengalaman saya wong ya. Barangkali teman-teman ada yang mengalami printer Canon G series, khususnya ini yang ada di depan saya adalah G1010. Ini yang mau tak bagikan ini wong, ini berlaku ke printer Canon khususnya G1000, G2000, G2010, G3000. Itu rata-rata akan mengalami yang namanya bantalan penuh. Ini keluhan dari konsumen ya. Ini mengalami bantalan tinta penuh. Itu sama halnya kalau di Epson seperti ini wong, itu koyok minta reset gitu loh wong. Lah semisal kayak printer ini, dia keterangan problemnya itu bantalan penuh. Lah ini printer Epson ini bisa direset secara software. Tapi kalau untuk printer Canon khususnya wong, itu G series apa saja lah wes, itu bisa direset manual juga lewat tombol, tapi hanya biasanya dia bisa direset hanya berlaku 1 kali. Kalau untuk G series saya sarankan ketika sampean punya problem seperti ini wong, dia akan nyala merah seperti ini, keterangannya dan monitor itu biasanya bantalan peringatan bantalan tinta penuh.
itu harus direset. Lah reset itu apa Mas? Reset itu adalah histori perintah cetak printer sampean. Jadi zaman ketika mencetak gitu wong itu tercatat atau tersimpan oleh yang namanya EPROM. EPROM-nya seperti apa? EPROM-nya modelnya IC seperti ini wong. Lah ya wis gini, kecil seperti ini. Ini nanti akan saya gantikan di printer ini. Ini bisa tak reset, cuma nanti kendalanya biasanya dia nggak awet gitu wong. Lah ini mau saya proses penggantiannya seperti apa, sampean tonton aja videonya, barangkali bermanfaat. Ini menambah wawasan saja wong ya. Saya tidak membagikan tutorialnya. Jikalau sampean mempunyai printer Canon G series, kalau mengalami peringatan bantalan penuh, sebaiknya langsung sampean ganti EPROM-nya seperti ini. Kalau nggak saman ganti, minimal saman bawa ke tukang servis dan disuruh untuk menggantikan EPROM-nya saja. Jangan minta direset, karena nanti biasanya dia tidak akan bisa banyak penyimpanannya. Jadi nanti jarak berapa minggu atau berapa hari tergantung pemakaian, jumlah pemakaiannya sampean, semakin banyak akan semakin cepat akan mengalami hal serupa. Jadi hal ini akan terulang kembali. Lah solusinya bagaimana Mas? Solusinya sampean langsung aja diganti EPROM seperti ini. Di pasaran ini dijual di harga 30 atau 40 ribu lah wong, tergantung tipenya. Untuk khususnya yang ini G1010 ini di pasaran dijual di harga 35.000 di marketplace gitu. Ini kebetulan saya sudah ada suku cadangnya. Nanti saya gantikan biar printer ini untuk jangka panjangnya tidak mengalami mengalami hal yang serupa dengan kerusakan yang sama seperti yang sampean lihat seperti ini gitu wong. Ini saya nggak membagikan tutorial wong ya, ini jangan ditiru, hanya untuk menambah wawasannya sampean para remisa atau para penonton semuanya. Oke wong, tak kerjakan dulu, nanti tak sepilkan beberapa video proses penggantiannya seperti apa. Oke wong, ayo tak kerjakannya. Ini karena memang casingnya sudah saya buka, ini saya tinggal lepas saja. Iki rada dinginnya gak apa-apa. Saya enak. Lah. Buat teman-teman hati-hati untuk proses pencabutan kabel fleksibel, karena fleksibelnya itu dia rawan atau riskan ngelupas atau riskan rusak. Makanya saya tidak menyarankan buat teman-teman dikerjakan sendiri. Jadi sebaiknya dibawakan ke service center atau dikerjakan oleh orang-orang yang memang sudah terbiasa gitu. Wong aku dewe ini ya sik belajar wong asli ini. Ini sudah kita lepas. Ini bentuk mainboardnya wong. Ini mainboard di Canon G1010. Ini tak reset software ya bisa sih wong, biasanya cuma satu kali. Setelah itu ketika mengalami hal yang serupa akan kembali, dan itu pun biasanya nggak awet. Terus reset itu apa sih Mas? Reset itu sebenarnya penghapusan histori perintah jumlah printer wong. Jadi sampean ketika merintah printer itu tersimpan oleh ini yang namanya EPROM ini. Lah ini ketika dia penuh ya harus dihapus dulu, itu namanya reset. Ada kalanya pakai software, ada kalanya pakai manual kalau yang untuk Canon. Tapi saya sarankan lebih baik diganti saja EPROM-nya, karena nanti setelah direset itu biasanya printer akan sering mengalami yang namanya not responding gitu. Apalagi sampai gagal servis itu biasanya salah reset itu wong. Itu saya tidak mau mengambil mengambil resiko istilahnya mindon gawe ini pekerjaan. Ya saya konfirmasikan untuk penggantian EPROM seperti ini. Untuk lebih hati-hati buat teman-teman, pastikan percaya sama teknisi yang benar-benar sudah bisa atau terbiasa mengerjakannya. Ini ada resistor kecil wong, sayang kameraku nggak nutut wong, tapi kelihatan ya. Ini ndek samping sini wong. Lah itan ndek ujung jari saya itu ada kayak resistor kecil. Waduh, gak ngatasi kamerane wong.
Nah ini makanya saya tidak menyarankan untuk sampean kerjakan sendiri. Oke wong, ayo tak lepasnya terlebih dahulu. Saya pakai solder biasa ya karena memang sudah terbiasa sih. Jadi rasanya ya isok-isok saja. Lah harus rapi seperti ini wong ya. Ini saya memakai solder biasa wong karena saya takutnya kalau pakai blower itu biasanya wong itu kalau pakai blower di sini resistornya itu kadangkala dia kepanasan gitu loh wong. Akhirnya kadang epromnya nggak bermasalah yang dipasang yang baru, tapi justru resistornya yang bermasalah. Terus di dalamnya ini ada jalur. Kalau saya blower itu ya pengalaman saya wong ya, orang itu berbeda-beda. Itu ketika saya blower masangnya ini pakai blower, itu setelah ini dia jumlah cetaknya sudah mencakup penuh seperti yang awal tadi wong, itu ketika saya lepas itu jalurnya juga ikut lepas karena apa, panasnya dari blower itu kan dia merata, beda dengan solder. Kalau solder itu yang panas ya yang hanya yang di titik saja. Lah itu lebih amannya kalau saya sih, sepengalaman saya lebih aman pakai solder. Karena apa? Untuk ke belakangnya nanti eprom ini bisa terpasang kembali tanpa merusak jalur yang ada pada mainboard tersebut. Mainboard ini sih termasuk lebih masih gampang wong. Ini ada yang lebih apa ribet lagi, itu ada di Canon G3010 sama Canon G4010. Printernya nanti tak sepilkan. Oke wong, ini tak lanjut pemasangannya ya. Ini saya kira sudah cukup rapi. Ini tak lanjut pemasangannya aja. Hanya ini aja wong, eprom ini. Ini sebaiknya dipasang solasi malah lebih baik, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini pemasangan fleksibel juga dipasang terlebih dahulu bagian yang berhubungan dengan cartridge wong. Ini harus benar-benar hati-hati karena nanti kalau mengelupas itu biasanya akan mengakibatkan error karena cartridge pada printer ini tidak akan terdeteksi oleh mainboard. Wis pelan-pelan saja, wis wantui gitu loh wong. Jadi intinya pokok pekerjaan itu bisa beres. Iki loh wong lek enggak hati-hati itu biasanya ngelupas kabeh, justru nanti pekerjaannya malah semakin banyak.
Nah, sedangkan ini printernya kantor, mau nggak mau kan harus cepet uang pengerjaannya, datang hari ini besok harus sudah selesai. Dengan problem yang seperti inilah. Nanti lah tak reset tok duwe lu ngono wis ngono maneh wong. Itu ya pengalaman saya sih. Jika ada yang di reset software saja sudah cukup, ya bisa saja. Setiap orang punya pengalamannya masing-masing. Ini saya berbagi pada yang saya alami. Sebaiknya sebelum mencoba ya wis baut atau murnya itu sudah terpasang semuanya keseluruhan, karena itu berhubungan dengan ground. Ini sudah terpasang rapi seperti ini tinggal kita coba. Dinyalakan. Kalau printer sudah kondisi nyala seperti ini wong ya, dia akan mendeteksi seperti printer baru lagi. Jadi kayak printer enggak printer baru dibuka kardusnya ngono loh. Ya wis persis, karena dia sudah terganti EEPROM dengan yang baru. Colokkan kabel USB-nya. Siapkan kertas, ini dia akan proses kalibrasi terlebih dahulu. Ini prosesnya biasanya agak sedikit lama. Ya beberapa menit lah wong. Lah itu kan dia mendeteksi driver baru, tidak seperti driver yang tadi kita gunakan. Dia akan mendeteksi driver baru wong. Lah itu kelihatan gak iki wis rusuh seperti ini wong ancanan. Mau gimana lagi, pekerjaannya berhubungan dengan hal-hal yang kotor. Dia akan kalibrasi seperti ini wong. Jam piro iki? Setak pasaran dulu. Nah, ini hasilnya wong wis. Untuk cetak dokumen sangat rekomendasi wong ya untuk Canon G series. Ini cartridge-nya juga awet kok wong. Tenang saja sampean. Kalau sudah seperti ini wong, insya Allah printer tinggal rapikan, dipasang casing, dan printer sudah bisa digunakan kembali gitu wong ya. Terus wong, ini tak sepilkan, ini berlaku juga untuk printer Canon G yang seperti ini wong. Ini berlaku juga untuk printer Canon G series. Ini kan ada printer Canon G4010. Ini juga sudah menggunakan tinta original dari pabrik tabung, modif dari pabrikan wong. Jadi printer seperti ini juga, cuma ini printernya juga ada ADF-nya. Ini cartridge-nya sama dengan printer yang tadi, dan cara penanganannya itu juga sama, terutama bagian cetak sama bagian EEPROM, atau dalam arti biasanya sering terjadi hal semacam itu, keterangannya ada 5100 B, 5100 atau bantalan penuh gitu wong ya. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya wong. Doa terbaik buat para remisa-remisa semuanya, para penonton semuanya. Semoga diberikan kelancaran rezeki, diberikan panjang umur, manfaat, barokah, serta dilancarkan rezekinya. Jangan lupa semoga para remisa dan saya pribadi wong, semoga kita selalu diberi kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Lendungo pokoknya kabeh wong ya, kita doa yang terbaik aja lah wis gitu. Harapan kita semua. Oke wong, nantikan video-video saya berikutnya, tentu saja dalam video pembahasan masalah printer secara umum atau printer pada umumnya yang terbiasa dipakai atau yang sering kita
temui di lapangan gitu Wong ya. Oke, cukup sekian video dari saya Wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada teman-teman yang punya pengalaman dalam printer, khususnya printer Canon G series, bisa dibagikan di kolom komentar, barangkali bermanfaat atau bisa menjadi sebuah pengalaman buat para remisa-remisa yang lain.